Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ba'idni min khata'il lisan. Amin. Di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang baru disebutkan macam-macam hukuman, jenis-jenis hukuman yang nanti ke depan insya Allah akan dijelaskan. Terdapat ketentuan bahwa penghukuman terhadap sesuatu tindak pidana atau kejahatan itu bisa alternatif. Artinya boleh diganti dengan pertimbangan tertentu. Ya. Apakah hukuman alternatif itu dikenal dalam Islam, khususnya dalam Al-Quran? Nah, ini sebagai sambungan dari penjelasan mengenai nadhariyatul jawabir wa zawajir. Dasarnya di dalam Islam adalah surat Al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu kisos di dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita. Faman ufiyalahu min akhihi, barang siapa dimaafkan baginya, yaitu bagi pembunuh, dimaafkan oleh saudara terbunuh, syai'un, dengan membayar sesuatu di sini yang dimaksud adalah diat atau denda. Fattiba'um bil ma'ruf, ikutilah, terimalah itu dengan ma'ruf, dengan baik, dengan sukarela, dengan senang. Wa adaun ilaihi bi ihsan, dan yang membayarkan diat itu bayarkan dengan cara yang baik. Zalika takhfifu mir rabbikum wa rahmah, yang demikian itu takhfif, suatu keringanan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa rahmah, dan sebagai rahmat. Famani tada ba'da zalika falahu azabun alim, barang siapa melanggar sesudah adanya ketentuan-ketentuan tadi, maka baginya azab yang pedih. Ini yang terakhir ini ancaman bagi orang yang tidak mematuhi hukum dan tidak mematuhi apa yang disepakati, yaitu adanya pemaafan. Kalau dimaafkan, tidak dibunuh, tidak dipidana mati, tapi membayar diat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh qadhi, oleh hakim. Jadi di sini ada kesetaraan awalnya. Barang siapa membunuh dengan sengaja, hukumannya kisos.
yaitu hukuman mati. Awalnya begitu. Lalu pidana mati itu berjalan atau diterapkan jika yang membunuh dan yang terbunuh sepadan, yaitu yang membunuh orang merdeka, yang terbunuh juga orang merdeka. Itu wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Jadi harus ada kesejajaran, kesepadanan antara yang membunuh dengan yang terbunuh. Kalau terjadi pembunuhan dengan sengaja dan tidak ada alasan lain untuk meringankan atau memaafkan, maka diberikan ketentuan oleh Allah. Barang siapa dimaafkan oleh saudara terbunuh, oleh saudara pihak pembunuh, maaf, kalau dimaafkan oleh saudara pihak terbunuh, jadi korban, pihak korban atau terbunuh memaafkan di sini artinya tidak dijatuhi pidana mati, tetapi dijatuhi pidana penggantinya, yaitu yang disebut diat atau denda dalam fikih. Di dalam ayat ini disebut syai'un. Syai'un yang dimaksud adalah denda, ganti rugi, diat. Dan itu oleh Allah dinyatakan itulah keringanan dan itulah rahmat daripada Allah. Jangan ada yang melanggar kalau itu terjadi. Artinya ada pemaafan, lalu laksanakan itu dengan baik. Ya. Nah, ada hukuman yang lain yang mungkin sementara dianggap sadis oleh orang yang kurang memahami apa maksud Allah menentukan hukuman itu. Yaitu pertama, hukuman anggota badan. Kalau orang mencuri sengaja memenuhi syarat-syarat, hukumannya adalah hukuman potong tangan. Potong tangan. Ya, hanya gini ya. Yang kedua, kalau ada orang berzina, hukumannya cambuk, dipukul dengan pecut oleh algojo. Nah, ini hukuman potong tangan dan hukuman cambuk ini terkesan kejam. Kayak tadi orang membunuh, bunuh lagi. Itu asalnya begitu. Nah, ini orang mencuri, potong tangan. Orang berzina, cambuk. Itu hukum asalnya. Nah, lalu apakah hukum potong tangan dan hukum cambuk itu bisa diganti? Saya pribadi berpendapat boleh melihat keadaan. Misalnya yang mencuri itu karena orang yang kepepet misalnya, yang zina itu belum paham apa itu zina, larangan zina itu apa, belum paham. Nah, jadi ada bahan pemaaf, maka bisa diganti. Apa penggantinya? Kalau tadi hukum pidana mati bisa diganti dengan diat, menurut pendapat saya, hukuman potong tangan juga bisa diganti dengan diat sebagai pengganti. Dan hukuman cambuk bisa diganti dengan diat atau dengan denda. Tentu ini dengan pertimbangan hakim yang mengadili dan berdasarkan
bukan hanya firman Allah, ayat Quran, hadis Nabi, tetapi aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri. Ulil amri dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis punya wewenang untuk berijtihad. Bagaimana menyesuaikan antara ayat atau hadis dengan kenyataan kelakuan kejahatan yang terjadi. Dan karena itu ada keleluasaan untuk menentukan hukuman pengganti. Saya juga berpendapat bahwa Islam itu keras sekali dalam hal tiap kejahatan harus dihukum. Kejahatan apapun, pelanggaran apapun harus dihukum. Tapi hukumannya ada fleksibilitas, ada kelenturan, ada pilihan. Dan ini bukan pilihan sembarang orang. Pertama, harus berpedoman kepada peraturan yang dibuat oleh ulil amri dan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim yang mengadili. Ini pendapat saya pribadi. Orang bisa berbeda pendapat, bahkan membantah pun boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.